Perkenalkan, nama saya Andreas Fadli, NIM 1803030 085, kelas B semester 5, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Sanana Kupang. Dalam video ini saya menjelaskan isi buku tentang Policing Dissent, Social Control and Anti-Globalization Movement yang ditulis oleh Luis Fernandez. Baik, topik pertama yang saya perlu jelaskan mengenai protes, kontrol, dan kepolisian. Dari awal tahun 2021, gerakan anti-globalisasi masih digairahkan dari protes besar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tahun 1999 di Seoul dan beberapa demonstrasi massa besar yang terorganisir dengan baik di Washington, Prague, Genoa, dan Katowice. Akibatnya, pemikiran radikal menjadi sesaat di beberapa kalangan, dengan kaum anarkis dan kolektif radikal lainnya bermunculan di seluruh Amerika Serikat. Kita sekarang hidup dengan pemerintah yang mendukung penggunaan penyiksaan, menyusup ke pertemuan aktivitas perdamaian di gereja-gereja, dan secara rutin melacak percakapan telepon internasional. Baru-baru ini, aktivis lingkungan tanpa kekerasan telah diklarifikasikan sebagai salah satu ancaman teroris internal yang terbesar dalam sebuah bangsa, dan kelompok seperti Indymedia yang merupakan singkatan dari media independen dikenal oleh pihak berwenang sebagai jurnalis radikal online. Demikian pula di tahun 1960-an, Komite Koordinasi Non-Kekerasan Mahasiswa SNCC memaksa masyarakat kita untuk menghadapi segregasi dan ketidaksetaraan rasial dengan menggunakan taktik konfrontatif tapi damai. Namun, 40 tahun kemudian, Amerika Serikat tampaknya bergerak ke arah penindasan terhadap perbedaan pendapat dan praktik politik lainnya, meskipun praktik-praktik ini menentukan demokrasi kita. Perdagangan tentang kontrol dan kepolisian termasuk 3 bidang kontrol yang terpisah tetapi saling terkait: bidang hukum, fisik, dan psikologis yang terbentuk di sekitar setiap protes. Bagian dari protes, kontrol, dan kepolisian terbagi menjadi anti-globalisasi movement dan perpolisian dari jaringan. Menjelaskan pada hiruk-pikuk aktivitas politik yang membentuk gerak anti-globalisasi atau juga dikenal sebagai alter globalization atau gerakan anti-globalisasi korporat, dan perkembangan taktik polisi baru untuk mengumpulkan dan mungkin menghancurkannya. Bagian yang kedua, apa yang kita ketahui dari beasiswa. Dalam 10 tahun terakhir, para cendekiawan semakin tertarik pada kebijakan protes dan pengaruhnya terhadap gerakan sosial. Mereka telah memberikan perhatian yang cermat pada hubungan antara represi dan mobilitas gerakan sosial atau Development and All 2004. Dan sejumlah studi berfokus pada bagaimana represi akan menghentikan atau memperlambat gerakan sosial. Menurut para penulis, hanya sebagian kecil dari pertemuan publik yang ada akhirnya menyebabkan kekacauan atau kekerasan. Kuncinya, menurut mereka, adalah mencari tahu tindakan apa yang memicu kekerasan dan kerusuhan. Tindakan-tindakan ini adalah tindakan nyata, kerusakan dramatis yang mengubah keseimbangan dari keteraturan menjadi kekacauan. Akhirnya, konteks titik nyala bersifat struktural. Konsep penindasan terbatas pada taktik terbuka seperti pelecehan, intimidasi, penyerangan, dan penahanan. Pada pembunuhan dikonstruksi terlalu sempit dan meninggalkan berbagai bidang pertikaian dan dominasi. Sebaliknya, kontrol sosial atas perbedaan pendapat membuka kemungkinan teoritis untuk studi yang lebih luas tentang kontrol protes. Texture of control atau kendali. Di masa lalu, negara menggunakan berbagai bentuk kontrol untuk menyerang gerakan sosial radikal yang menantang kekuasaan. Meskipun kontrol dapat memanifestkan dirinya sebagai pelecehan, penangkapan, dan intimidasi, bentuk kontrol lainnya bekerja sama dengan taktik terbuka tersebut. Dalam penelitian
telah mengamati dua mode kontrol yang berbeda. Yang pertama adalah kontrol sosial garis keras yang mencakup taktik yang digunakan oleh FBI atau kediktatoran untuk secara langsung melemahkan atau menghapus gerakan. Kontrol sosial garis keras pada fokus utama dari banyak sarjana yang mempelajari dan mendokumentasikan efek represi, kontrol, dan movement sosial. Sarjana yang meneliti proses sosial memiliki dua bidang studi lain. Yang pertama adalah studi tentang efek hukum terhadap gerakan sosial atau represi sebagai konsekuensi utama dari kontrol hukum. Bidang studi kedua berfokus pada protes pemolisian dan pengaruhnya terhadap gerakan sosial. Metode perspektif pada kontrol atau pandangan lain pada kontrol sosial. Untuk memahami dengan baik kontrol sosial dari perbedaan pendapat, kita harus mengambil pandangan kritis baik dari model manajemen yang dinegosiasikan dan gagasan represi. Efektivitas model yang dinegosiasikan terbukti dalam pelembagaan protes di Amerika Serikat selama tahun 1980-an. Pada periode tersebut, penyelenggaraan dari berbagai gerakan, misalnya gerakan anti-nuklir dan perdamaian, dengan sigap mengadopsi model manajemen negosiasi, mereka secara teratur dan rela merundingkan lokasi protes, mengatur penangkapan secara simbolis. Pada pertengahan hingga akhir 1990-an, kelompok yang terkait dengan apa yang akan menjadi gerakan anti globalisasi saat ini mulai menolak negosiasi polisi dan mengadopsi taktik yang lebih konfrontatif. Beberapa kelompok menggunakan gaya pengorganisasian non-hierarkis menghadapi polisi dan menentang sifat gerakan 1980-an yang lebih terlembaga dan pasif. Sebagai hasil dari pergeseran taktik protes, polisi mengembangkan mode kontrol yang lebih canggih dan tidak sepenuhnya represif atau sepenuhnya dinegosiasikan. Sebaliknya, mode saat ini adalah campuran efektif dari taktik garis keras dan lunak, termasuk penggunaan senjata tidak mematikan baru, serta undang-undang kode peraturan dan strategi hubungan masyarakat yang mencoba untuk mengontrol ruang protes secara berlangsung dan secara mode kontrol sosial hidup serta berdampingan. Struktur ratanan buku Michael Heard dan Anthony Negri tentang orang banyak berpendapat bahwa bentuk-bentuk baru kontrol sosial yang muncul dalam beberapa tahun terakhir secara langsung berimplikasikan pada pemolisian gerakan berbasis jaringan. Pendekatan saya secara desain perspektif yang paling terpengaruh oleh kontrol dan represi. Untuk itu, saya memasuki gerakan dan membenamkan diri dalamnya, mencari untuk merasakan, melihat, dan mendengar apa yang dilakukan kontrol sosial terhadap pikiran dan tubuh. Analisis saya berkaitan dengan bagaimana kontrol beroperasi, menyajikan laporan empiris tentang apa yang saat ini dialami oleh para aktivis saat mereka berusaha membuat perubahan sosial. Pada pembahasan yang kedua, saya menjelaskan perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat, yang pada pembahasan ini menyajikan kerangka teoritis yang menjembatani pandangan politik, sosiologis, dan postmodern tentang kontrol sosial untuk menyelidiki taktik negara dalam mengendalikan perbedaan pendapat dan gerakan radikal. Adapun pandangan lain dari kontrol sosial, menurut Thomas Lombard dan Stanley Cohn pada tahun 2003, teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dan teori klasik. Thomas Hobbes dan John Locke berfokus pada kemunculan negara demokrasi liberal, masing-masing bergulat dengan bagaimana pemerintah mengatur atau mengontrol warganya sambil melindungi hak dan kebebasan alami mereka. Mereka menghubungkan kontrol sosial dengan kebangkitan seseorang, penguasa atau pemerintah, pada prinsip bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban melalui paksaan untuk mengamankan kontrol sosial. Jadi, kontrol sosial berarti kemampuan negara untuk mempertahankan kewarganegaraan yang stabil sehingga masyarakat tidak mundur ke kondisi alam yang brutal. Teori yang lebih kontemporer melihat polisi sebagai entitas yang dirancang untuk mengurangi tekanan sosial dan mempertahankan warga negara yang stabil, berakar dari pemikiran
ini adalah argumen bahwa polisi membantu kedaulatan atau negara untuk menghasilkan tatanan sosial yang baik. Artinya, polisi sebagai badan yang mengatur regulasi untuk menjaga tatanan sosial internal masyarakat. Adapun pengendalian sosial dari perbedaan pendapat, di mana memfokuskan pada suatu penerapan kontrol sosial, peraturan pengamanan para penunjuk rasa. Saya meneliti bagaimana negara menggunakan kekerasan, intimidasi, dan negosiasi untuk menumbangkan kekuasaan orang-orang di jalan dan membatasi potensi dampak protes pada status quo. Dengan demikian, kerangka teoritis, saya mengamburkan batasan antara pendekatan politik dan sosiologis. Selaras dengan ilmuwan politik, saya melihat protes sebagai fenomena yang secara inheren melibatkan negara dan gagasan keamanan. Adapun landasan hukum yang melibatkan tiga hal, yaitu hukum, fisik, dan psikologi. Kontrol hukum fisik dan psikologi berasal dari analisis data, bukan dari literatur kontrol sosial. Mempelajari bidang-bidang ini baik secara individu maupun interaktif, menciptakan gambaran bernuansa kontrol dan perbedaan pendapat. Seperti yang telah saya diskusikan, kontrol sosial atas perbedaan pendapat secara khusus berkaitan dengan bagaimana negara menggunakan kekuasaan untuk menghadapi protes. Untuk memperjelas protes ini, saya membagikan kontrol protes menjadi beberapa bidang, terutama karena alasan heuristik. Dengan mengenai pendapat Pierre Bourdieu tahun 1984, gagasan bidang sosial karena persaingan di mana para aktor menyusun strategi dan menggunakan taktik untuk mendapatkan modal ekonomi dan sosial. Dapat disimpulkan, lingkungan protes adalah lokasi di mana penunjuk rasa dan polisi memperebutkan sebuah kekuasaan. Sekian saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang bisa menyinggung perasaan atau suara-suara yang tidak mendukung dengan materi yang saya bawakan. Sekian dari saya, terima kasih.